俺大きくなったら迎えに行くから。だからその時は結婚しよう。そしたらずっと一緒にいて、ずっとそばにいて、死んでもみーちゃんのことを守るから。Halo sahabat Wibu, gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Hari ini Kak Rey akan menceritakan alur anime yang berjudul Serai Gensouki, Spirit Chronicle. Spoiler warning bagi yang belum menonton animenya, karena konten kali ini full spoiler, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Sebelum ke videonya kalian bayar tiket menonton dengan cara like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke lanjut. Cerita berawal dari Haruto, seorang mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan bereinkarnasi. Dia bereinkarnasi ke tubuh seorang anak berumur 7 tahun yang bernama Ryo, di desa yang kumuh. Setelah sadar dia kebingungan karena ingatannya bercampur aduk. Haruto, naze kimeru beki tokoro de chūchō shita? Tak lama kemudian ada sekelompok orang yang masuk. Setelah membereskan barang bawaannya, mereka menyuruh Ryo untuk mandi. Setelah Ryo mandi, dia mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Karena tak mau ambil pusing, Ryo mengingat apa tujuannya. Yang membuat dia hidup sampai sekarang adalah untuk membalas dendam atas kematian ibunya yang terbunuh. Tiba-tiba ada 4 orang yang memanggilnya untuk bertanya, namun karena kurang sopan Ryo enggan untuk memberitahu. Kemudian seseorang menghampiri Ryo untuk bertanya dengan cara yang sopan. Dia adalah Celia. Setelah berkenalan, Celia bertanya apakah Ryo melihat gadis seumurannya. Ciri-cirinya mempunyai rambut berwarna ungu. Ryo mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Setelah pertanyaan itu, Ryo menyarankan agar tidak memakai baju yang mencolok. Karena tidak ingin membuat keributan, Celia menerima saran dari Ryo. Salah seorang menyuruh Celia menggunakan sihir deteksi untuk mencari keberadaan gadis itu. Sihir yang digunakan Celia tidak dapat menemukan anak itu, namun malah bereaksi ke tubuh Ryo. Celia mengatakan bahwa terpancar energi sihir yang kuat dari dalam tubuh Ryo. Sebagai tanda terima kasih, Celia memberikan sejumlah uang untuk biaya informasi. Setelah mendapatkan uang, Ryo bergegas pulang ke rumahnya. Namun sampai di rumah dia mendapatkan serangan kejutan. Untung saja pisau yang digunakan untuk menusuknya tertahan oleh uang yang Ryo bawa sehingga nyawanya terselamatkan. Orang itu mulai menyerang Ryo kembali, namun tiba-tiba ada sesosok roh berwujud manusia yang mengajarinya tentang sihir, sehingga dia dapat melakukan perlawanan dengan menggunakan teknik bela diri yang telah dia latih dari kehidupan sebelumnya. Pembunuh itu juga tak mau kalah, dia menggunakan sihir untuk memperkuat kemampuan fisiknya, namun itu sia-sia, dia masih belum bisa mengalahkan Ryo. Dengan kemampuannya, Ryo berhasil mengalahkannya dan membuat dia tak sadarkan diri. Setelah mengalahkannya, Ryo melihat sebuah karung yang mencurigakan. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah seorang gadis yang dicari-cari oleh Celia dan teman-temannya. Setelah dia bercerita tentangnya, dia pingsan kembali karena melihat mayat. Mau tidak mau Ryo harus membawanya kembali pulang, namun di tengah perjalanan Ryo kembali bertemu dengan mereka. Bukannya berterima kasih, malah menamparkan Ryo karena dituduh menculiknya. Karena sebab itulah Ryo dibawa ke istana untuk diinterogasi. Scene berganti, memperlihatkan tentara kerajaan yang mendatangi TKP. Sepertinya orang yang dihajar Ryo tadi masih hidup. Namun ada seorang yang mencurigakan, dia menghancurkan sebuah kristal yang membuat orang itu terbunuh secara instan. Scene kembali ke dalam istana memperlihatkan Ryo yang sedang diinterogasi oleh wakil kesatria kerajaan yang bernama Charles Arbor. Charles ingin mendengar cerita tentang penculikan putri kedua, namun Ryo yang tidak tahu apa-apa tentang penculikan itu tak bisa menjawabnya. Charles memberi Ryo pilihan mau mengakui kejahatannya atau disiksa sampai dia mau mengakuinya. Ryo mengatakan bahwa dia tak melakukan apapun. Karena buat apa mengakui kejahatan yang sama sekali tidak diperbuat olehnya. Mendengar jawaban Ryo, Charles sontak memukulnya.
Scene berganti memperlihatkan putri kedua telah sadar dari pingsannya. Putri kedua itu bernama Flora. Setelah menjelaskan situasinya, Putri Flora ingin bertemu dengan Rio yang sudah menyelamatkannya. Scene berpindah kembali memperlihatkan Rio yang sudah babak belur karena dihajar oleh Charles. Nampaknya dia melakukan interogasi itu bukan untuk Putri Flora namun semata-mata ingin mendapatkan pujian dari raja yang bisa membuatnya naik jabatan. Sesaat setelah itu Celia dan Vanessa tiba di ruang interogasi. Mereka terkejut melihat keadaan Rio yang sudah hampir mati. Vanessa mengatakan bahwa Putri Flora ingin bertemu dengan penyelamatnya. Mendengar hal itu Charles ketar-ketir, karena perbuatannya bisa mengancam reputasinya. Melihat Rio yang babak belur Celia merasa kasihan dan menyembuhkannya. Scene berpindah ke kamar Celia terlihat Rio yang mulai siuman. Rio pun mengucapkan terima kasih atas pertolongan dari Celia. Setelah itu Celia memberitahu bahwa besok Rio akan menemui sang raja. Karena tidak tahu adab untuk menemui raja, Rio meminta untuk diajari adab untuk bertemu sang raja. Keesokan harinya Rio bertemu sang raja. Sang raja memberikan izin untuk Rio bersekolah di Akademi Kerajaan sebagai hadiah. Karena telah menolong putri kedua, setelah menemui raja, Rio langsung pergi ke sekolah ditemani Celia sebagai gurunya. Karena Rio tak bisa baca tulis, Celia mengajak Rio untuk belajar di labnya setelah pulang sekolah. Di dalam kelas Rio memperkenalkan diri sebagai murid pindahan, ada salah seorang bangsawan yang mengejeknya, tapi Rio tidak menanggapinya. Setelah semua pelajaran selesai, Rio menemui Celia untuk belajar membaca dan menulis. Rio mengerjakan soal matematika yang diberikan Celia dengan sangat cepat. Celia memujinya karena di kelas hanya putri pertamalah yang paling mengerti soal pembagian dan perkalian. Itu wajar saja bagi Rio, karena di kehidupan sebelumnya dia seorang mahasiswa. Celia bertanya di mana Rio belajar matematika. Rio menjawab bahwa dirinya belajar dari almarhum ibunya. Untuk mencairkan suasana Celia menawarkan Rio untuk minum teh bersama. Keesokan harinya Rio mengikuti pelatihan. Karena Rio tergolong murid baru, gurunya ingin tahu seberapa jauh kemampuannya. Dengan mengandalkan ingatan Haruto, Rio mampu membuat gurunya terkejut. Gurunya mengatakan mungkin Rio kelak di masa depan bisa menjadi kesatria yang hebat, namun Rio enggan menjadi kesatria. 6 bulan berlalu sejak Rio bersekolah, akhirnya tiba waktunya untuk ujian akhir semester. Rio belajar dengan giat. Setelah pulang sekolah Rio kembali ke asrama, lagi-lagi dia mengingat tentang kehidupan sebelumnya. Karena tak mau ambil pusing Rio membulatkan tekadnya untuk bertahan hidup di dunia barunya. Hasil ujian sudah keluar, sangat mengejutkan Rio berhasil meraih juara 1 mengalahkan putri pertama. Banyak yang tidak percaya hal itu dan menuduh Rio berbuat curang. Celia datang dan membantu Rio dengan mengatakan bahwa itu semua hasil dari kerja keras Rio. Setelah itu Celia mengucapkan selamat atas hasil ujiannya. 5 tahun sudah berlalu, hari ini ada pemilihan murid menjadi perwakilan akademi untuk pertandingan pertukaran dengan kesatria. Rio terpilih sebagai salah satu kandidat. Scene berpindah ke tempat Celia. Dia membahas tentang terpilihnya Rio sebagai salah satu kandidat dari akademi, dan terjadilah adegan merosting guru. Setelah itu Celia bertanya kenapa Rio tak ingin menjadi kesatria. Rio menjawab bahwa dia akan pergi dan mengunjungi suatu tempat yang bernama Yagumo, tempat kedua orang tuanya lahir. Akhirnya tiba waktunya pertandingan. Rio menjadi perwakilan akademi yang pertama. Dia melawan Charles yang dulu pernah memukulnya habis-habisan. Setelah sedikit mengobrol pertandingan pun dimulai. Dengan timing yang tepat akhirnya Rio dapat mengalahkannya. Charles tidak terima atas kekalahannya, dia pun meminta pertandingan ulang, namun permintaan itu ditolak oleh wasit. Scene berganti malam, memperlihatkan Charles yang sedang minum bersama dengan seseorang yang belum diketahui namanya. Dia mengatakan bahwa Charles hanya mengalah. Setelah itu Charles memberitahu bahwa Rio adalah anak yang terlibat dengan kasus penculikan Putri Flora, dan berakhir sudah untuk bagian 1. Pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah masa lalu yang buruk dapat menuntun kita ke masa depan yang lebih baik jika kita mau berusaha, dan tidak menyalahkan keadaan. Subscribe Ray Film dan jangan lupa untuk menekan loncengnya, biar di HP kalian ada notifikasi tentang video terbaru.